Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang dimana kita telah diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, dan yang terlebih-lebihnya lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga pada zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Sahabat Mansatu Polman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pensucian Diri di Bulan Suci Ramadan. Ramadan adalah moon of training, sahrun mujahadah, yang dimana bulan Ramadan adalah tempat untuk kita mensucikan diri. Dan di bulan inilah kesempatan yang sangat baik untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bulan Ramadan sebagai bulan suci dan mulia, dan telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang sedang berpuasa dan mengharapkan ridhonya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suci. Sahabat Mansatu Polman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun 4 golongan pensucian diri dapat kita lakukan. Yang pertama adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kita sebagai umat muslim, orang-orang yang beragama Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan adapun Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di bulan suci Ramadan ada 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh umat sebelumnya. Salah satunya yaitu bau mulut. Mengapa demikian? Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bau mulut seseorang yang sedang berpuasa lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi. Padahal bau mulut seseorang yang sedang berpuasa atau bau mulut seseorang yang perutnya sedang kosong adalah bau yang tidak disukai oleh semua orang. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bau ini lebih harum dibandingkan bau minyak manapun, maupun itu harganya ratusan, jutaan maupun miliaran sekalipun. Kalau ditanya, mengapa Allah lebih menyukai bau mulut seseorang yang sedang berpuasa dibandingkan bau minyak manapun? Karena bau tersebut timbul dari ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara yang sangat baik untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Dari hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nagor. Syurga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya yaitu talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan beristighfar maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita, serta berzikirlah agar kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah mengerjakan amal soleh. Kerjakan amal soleh yang sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Seperti berzikir, berpuasa, dan masih banyak lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebijakan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan hindari perbuatan yang keji, hindari perbuatan yang Allah tidak sukai, seperti menggunjing orang lain, mencaci maki orang lain, berdusta atau berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini, karena di bulan inilah kesempatan yang sangat baik untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Sahabat Mansatul Mat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita semua karena telah dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dan dapat menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Sedikit ataupun banyaknya amal yang kita perbuat, tetapi kalau kita mengerjakan dengan penuh keikhlasan dan hati yang tulus, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji, ria, dan ingin terlihat kepada orang lain, maka ketahuilah teman-teman sekalian, seluruh amalan-amalan yang telah kita perbuat akan terbuang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.